Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sejarah hidup Sunan Giri lahir hingga wafat, dan ajaran dakwah, serta karomahnya. Penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo. Mengenal Sunan Giri merupakan tokoh agama yang disegani dan dihormati oleh masyarakat karena jasanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Salah satu tokoh dari Wali Songo adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau adalah putra dari seorang ulama dari Gujarat yang menikah dengan Dewi Sekardadu. Ibu Sunan merupakan anak dari kerajaan Hindu yang terletak di Blambangan. Beliau merupakan pendiri kerajaan Giri Kedaton di Gresik. Beliau memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaannya dan melalui jalur perdagangan. Sunan Giri mengembangkan pendidikan dakwah Islam dengan menerima murid dari berbagai wilayah di Indonesia. Sejarah mencatat jejak dakwah beliau beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Buton, Goa di Sulawesi serta Kutai di Kalimantan. Bagi Anda yang ingin mengetahui penjelasan mengenai biografi Sunan Giri secara detail, silahkan simak artikel berikut ini. Biografi Sunan Giri memiliki perjalanan kisah yang sangat mengharukan ketika dilahirkan. Simak asal-usul Sunan Giri berikut. Asal-usul Sunan Giri ayahnya yang bernama Syekh Maulana Ishak, memiliki ketertarikan untuk melakukan penyebaran ajaran agama Islam di daerah Jawa Timur. Kemudian beliau bertemu dengan Sunan Ampel yang masih terikat hubungan darah dengannya. Sunan Ampel memberikan saran kepada Maulana Ishak untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke daerah Blambangan, Banyuwangi. Saat itulah Maulana Ishak berangkat menuju Blambangan. Saat Syekh Maulana Ishak sampai di Blambangan, ternyata masyarakat sekitar terjangkit wabah penyakit yang tak kunjung sembuh. Hal yang sama juga dirasakan oleh putri Raja Blambangan yang tengah berkuasa di daerah Banyuwangi. Kemudian Raja membuat sayembara yang berisi bagi seorang pria yang dapat menyembuhkan putrinya akan dinikahkan dengannya. Namun bila perempuan, akan diangkat sebagai anak seorang Raja Blambangan. Akhirnya Raja memerintahkan pasukannya untuk mencari orang sakti yang dapat menyembuhkan wabah penyakit tersebut. Para pasukan Raja bertemu dengan Resi Kandayana yang merupakan seorang pertapa sakti. Kemudian Resi memberitahu para pasukan Raja mengenai informasi tentang keahlian yang dimiliki Syekh Maulana Ishak. Saat itulah Raja Blambangan bertemu dengan Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak akan menyembuhkan wabah penyakit sang putri yaitu Dewi Sekardadu, dengan syarat semua keluarga harus mau berpindah kepercayaan ke agama Islam. Dan setelah Syekh Maulana Ishak mengobati wabah penyakit sang putri Raja, akhirnya penyakitnya dapat disembuhkan. Alhasil beliau akan dinikahkan dengan sang putri dan semua keluarga Raja berpindah kepercayaan ke agama Islam. Namun sang Raja merasa berat hati untuk masuk Islam. Dia merasa iri hati dengan keberhasilan Syekh Maulana Ishak untuk membuat masyarakatnya memeluk Islam. Akhirnya sang Raja mengutus pasukannya untuk menghalangi dakwah Syekh Maulana Ishak dan juga mengutus untuk membunuhnya. Alhasil beliau tidak nyaman dan terganggu saat berada di Blambangan dan memilih kembali ke Pasai, Aceh. Setelah kepergian beliau kembali ke Pasai, ternyata istrinya Dewi Sekardadu sedang mengandung bayinya. Dan setelah bayi tersebut lahir, Raja Blambangan memerintahkan untuk membunuh bayi tersebut dengan menghanyutkannya di Selat Bali. Setelah lama terkatung-katung di samudra luas, bayi tersebut ditemukan oleh kapal saudagar kaya dari Gresik yaitu Nyai Ageng Pinatih. Nyai Ageng Pinatih adalah seorang saudagar wanita yang tidak mempunyai anak.
dan akhirnya bayi tersebut diangkat menjadi anaknya dan diberi nama Djoko Samudro. Biografi Sunan Giri dan silsilah Sunan Giri. Sunan Giri memiliki silsilah dari garis keturunan ayahnya yang masih merupakan keturunan Nabi Muhammad. Berikut silsilah Sunan Giri yang masih keturunan Rasulullah generasi ke-16. Silsilah Sunan Giri dari garis keturunan di atas. Jarak antara Rasulullah dengan Sunan Giri adalah sekitar 16 generasi. Kalau dihitung dari tahunnya yaitu antara 671 Masehi 1440 Masehi yang ada rentang sekitar 770 tahun. Perjuangan Sunan Giri menyebarkan Islam 1. Sunan Giri berguru ke Ampel Denta. Saat Djoko Samudro berumur 7 tahun, Nyai Ageng Pinatih menitipkan beliau di pesantren Sunan Ampel yang ada di kota Surabaya. Hal ini bertujuan agar beliau dapat belajar tentang ajaran agama Islam. Selama bertahun-tahun, beliau belajar agama Islam di pesantren Sunan Ampel. Bagi Sunan Ampel, Djoko Samudro adalah murid yang cerdas, bahkan beliau diberi gelar Maulana Ainul Yakin oleh Sunan Ampel. Suatu hari ketika Sunan Ampel habis mengerjakan sholat tahajud, ia melihat cahaya yang keluar sangat terang dari salah satu muridnya. Karena tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, maka diikatnya sarung muridnya tersebut. Keesokan harinya, Sunan Ampel bertanya kepada semua muridnya tentang siapa yang mempunyai ikatan kecil di sarungnya. Djoko Samudro kemudian maju dan menunjukkan ikatan di sarungnya tersebut. Dengan melihat ikatan sarungnya tersebut, maka Sunan Ampel tahu kalau Djoko Samudro adalah bukan anak sembarangan. Maka Djoko Samudro diajak menemui ibu angkatnya di Gresik oleh Sunan Ampel. Sesampai di Gresik, Sunan Ampel menanyakan siapa sebenarnya Djoko Samudro kepada ibunya yaitu Nyai Ageng Pinatih. Akhirnya ibunya menjelaskan semuanya mulai ditemukannya bayi yang terapung-apung di Selat Bali dan ditemukan oleh kapal dagang miliknya yang sedang berlabuh di Selat Bali tersebut. Dari cerita itu, Sunan Ampel yakin kalau Djoko Samudro adalah keponakannya sendiri. Dia adalah anak dari pamannya Syekh Maulana Ishak yang dari Pasai. Karena pamannya pernah berpesan kepadanya, jika nanti ada bayi laki-laki yang terapung-apung di Selat Bali, dia adalah anakku. Jika dia laki-laki maka berilah dia nama Raden Paku, biar menjadi paku Islam di tanah Jawa. Akhirnya nama Djoko Samudro diganti dengan Raden Paku, dan sejak itulah ia dipanggil Raden Paku. 2. Sunan Giri belajar ke Pasai. Setelah selama 3 tahun belajar agama Islam di Ampel, akhirnya beliau mendapat tugas dari gurunya untuk berguru ke Pasai. Raden Paku dan anak Sunan Ampel yang bernama Raden Maulana Maksum Ibrahim, yang kelak menjadi Sunan Bonang, diutus untuk menimba ajaran Islam secara lebih dalam di Mekah. Namun sebelum berangkat, Sunan Ampel mengutusnya untuk menemui ayahnya di Pasai Aceh. Hal ini karena Sunan Ampel ingin mempertemukan anak dengan ayah yang sudah lama terpisah. Raden Paku dan Raden Maulana Mahdum Ibrahim belajar selama 3 tahun di Pasai. Setelah dianggap lulus, mereka akan melanjutkan keberangkatan mereka ke Mekah. Namun Syekh Maulana Ishak menyuruh mereka kembali ke Jawa karena kemampuan dan tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk menyebarkan agama Islam di Jawa yang sedang berkembang. 3. Sunan Giri mendirikan pesantren pada waktu Raden Paku mau pulang ke Jawa. Beliau diberi nama Maulana Ainul Yakin oleh ayahnya. Kemudian Raden Paku diberi segenggam tanah oleh ayahnya untuk dibangun pesantren. Kemudian ayahnya memberinya segenggam tanah yang nantinya Raden Paku disuruh menemukan jenis tanah yang sama di Jawa sebagai tempat mendirikan pesantren. Tanah tersebut harus sama dengan bau dan jenis yang diberikan oleh ayahnya. Raden Paku berjalan jauh untuk menemukan tanah tersebut. Alhasil beliau menemukannya dan membangun pesantren di desa Sidomukti dekat kota Gresik yang terletak di dataran tinggi. Itulah mengapa beliau diberi nama Giri dan akhirnya dikenal dengan Sunan Giri. Selama 3 bulan,
Pesantren Raden Paku sudah banyak dikenal masyarakat luas, bahkan banyak anak-anak yang menimba ilmu di sana. Hal ini sangat mempermudah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Saat itu, Raden Paku memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Pulau Jawa dan juga di luar Jawa. Bahkan beliau mendirikan kerajaan yang bernama Giri Kedaton. Metode dakwah Sunan Giri Raden Paku melakukan penyebaran ajaran agama Islam di daerah Giri Kedaton. Beliau mendirikan sebuah pesantren sebagai tempat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Beliau juga menciptakan lagu anak-anak yang disematkan di dalamnya berupa unsur religius, hingga kini masih dikenal. Lagu tersebut berjudul Lir Ilir dan juga Dolanan Bocah. Dari situlah pendidikan agama Islam mulai dikenal oleh masyarakat sekitar mulai dari anak-anak hingga dewasa. Raden Paku juga menciptakan permainan anak yang banyak dikenal oleh masyarakat Jawa Timur yang bernama jelungan. Dalam permainan tersebut dimaksud untuk mengajarkan seseorang dalam menyelamatkan hidup. Caranya adalah dengan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Peran Sunan Giri ketika menyebarkan Islam. Raden Paku memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai peran beliau. 1. Peran di Blambangan, Jawa Timur. Setelah Raden Paku pergi melaksanakan ibadah haji, beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Blambangan. Ternyata beliau melakukan dakwah agama Islam di tempat Prabu Minak Sembayu yang merupakan kakek kandungnya sendiri. Kakek beliau sangatlah senang bisa bertemu dengan cucunya lagi. Bahkan dia tidak melarang Sunan Giri dalam melakukan dakwah. Dengan begitu Islam mulai berkembang di sana dan membuat Hindu-Buddha terdesak. 2. Peran di kota Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel pernah mengutus Raden Paku untuk mengunjungi Nyai Ageng Pinatih selaku ibu angkat beliau. Setelah sampai di Gresik, beliau membantu ibunya untuk berdagang. Di samping berdagang, beliau juga turut menyebarkan ajaran Islam. Suatu ketika, Raden Paku menyulap karung yang berisi pasir dan batu menjadi emas, rotan, damar, dan barang mewah lainnya. Hal ini dilakukan karena beliau mengetahui bahwa ibu angkatnya tidak pernah bersedekah. Sejak saat itu, Nyai Ageng Pinatih mulai senang bersedekah dan juga berzakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya ajaran Islam mulai berkembang pesat di kota Gresik dan berlangsung hingga sekarang. 3. Peran pada peresmian Masjid Demak. Raden Paku memiliki peran dalam peresmian Masjid Demak bersama dengan Sunan Kalijaga. Saat kegiatan peresmian, akan dilangsungkan pertunjukan wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang yang memiliki rupa mirip dengan wajah manusia. Raden Paku sangat menentang adanya wayang tersebut. Hal ini karena dalam hukum agama Islam, dilarang menggunakan wayang yang memiliki wajah seperti manusia. Akhirnya pertunjukan wayang yang berlangsung menggunakan wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Bagi masyarakat sekitar yang ingin menikmati pertunjukan tersebut, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Alhasil lebih banyak lagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Karomah Sunan Giri sebagai seorang wali Allah. Sunan Giri memiliki banyak karomah yang sangat luar biasa. Simak beberapa karomah Sunan Giri berikut. 1. Mengubah pasir menjadi barang dagangan. Raden Paku sering membantu ibunya berdagang. Suatu ketika, beliau ikut berlayar ke Kalimantan untuk berdagang bersama rombongannya. Sesampai di Kalimantan, Raden Paku menjual barang dagangnya tidak secara kontan, akan tetapi boleh dihutang atau dicicil oleh pembelinya, bahkan sebagian dagangannya dinagihkan ke fakir miskin. Melihat hal ini Abu Hurairah selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih memprotesnya, karena bisa-bisa nanti pulang ke Jawa dengan tangan hampa. Dan benar adanya setelah 10 hari dan sampai waktunya pulang ke Jawa, orang-orang yang berhutang membeli barang dagangan belum pada membayarnya. Dengan demikian, kapal yang dipimpin oleh Abu Hurairah akan pulang ke Jawa tanpa membawa hasil apa-apa.
Selain itu, kapal akan pulang tanpa muatan barang dagangan akan membahayakan proses pelayaran, karena dengan tanpa muatan akan mudah terombang-ambing oleh angin di lautan nanti. Adanya alasan inilah, maka Raden Paku memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinatih. Otomatis ibu Raden Paku tersebut marah besar kepadanya. Namun Raden Paku tetap tenang dan meminta ibunya dan Abu Hurairah untuk mengecek ke kapal. Dan betapa terkejutnya Nyai Ageng Pinatih dan Abu Hurairah setelah mengecek kapal dan melihat apa yang ada di kapal. Bawaan kapal yang sebelumnya dibawa dari Kalimantan adalah batu dan pasir, telah berubah menjadi barang dagangan dari Kalimantan, seperti damar dan rotan. Dengan kejadian ini, Nyai Ageng Pinatih semakin sadar kalau anak angkatnya ini memiliki karomah yang sangat luar biasa dan sejak itu ia semakin rajin belajar agama Islam. 2. Adu kesaktian dengan Begawan Minto Semeru. Kisah para wali yang diajak adu kestian hampir terjadi kepada para anggota Wali Songo, seperti Sunan Kudus yang ditantang kesaktian oleh Ki Ageng Kedu atau Sunan Bonang yang ditantang oleh Brahmana dari India. Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam juga mendapat perlawanan dari para tokoh Hindu yang sudah terkenal sebelumnya. Salah satu tokoh yang iri adalah Begawan Minto Semeru. Begawan Minto Semeru yang memiliki padepokan di lereng Gunung Lawu, di sekitar Jogorogo, Ngawi. Dia mempunyai kesaktian yang sangat tinggi, maka dengan adanya Sunan Giri yang berdakwah membuat dia naik pitam dan menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Dia datang ke Gresik untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri, dan siapa yang akan menyerahkan dirinya kepada yang menang. Dalam adu kesaktian itu terjadi 4 pertarungan, diantaranya adalah merubah angsa menjadi seekor naga tempayang melayang-layang di udara. Adu kesaktian jubah dan ikat kepala menumpuk ribuan telur. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah. Akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi santri di pesantren milik Sunan Giri, dan setelah beberapa bulan menjadi santri, akhirnya dia kembali ke padepokannya di Gunung Lawu dan murid-muridnya diajak masuk Islam. Makam Sunan Giri berada di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik. Letak makam beliau berada berjarak sekitar 10 menit dari makam Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Makam tersebut berada di dataran tinggi, otomatis jika akan makam beliau harus menaiki banyak anak tangga. Sebelum masuk ke makam Sunan Giri, akan diawali dengan sambutan pintu gapura yang bentuknya seperti candi bentar. Terdapat 2 patung kepala naga yang memiliki simbol tanggal wafatnya beliau. Pada pelantaran makam, terdapat banyak makam yang ada di sana. Makam-makam ini merupakan makam para bupati atau pemimpin-pemimpin Gresik tempo dulu. Itulah penjelasan mengenai sejarah Sunan Giri secara detail. Anda harus menerapkan amalan yang pernah dilakukan oleh beliau kepada keluarga dan juga diri Anda sendiri. Hal ini karena amalan beliau yang sangatlah mulia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah singkat sejarah Sunan Giri beserta karomahnya. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.